Bab 84, bahkan jangan berpikir tentang pergi. Terlepas dari betapa rendahnya nada suara Fen Xiwen atau betapa hormatnya sikapnya, siapapun dengan setengah otak akan dapat mendengar ancaman mendasar yang tersembunyi dalam kata-katanya. Paviliun langit jahat mungkin membuat ketakutan di hati orang-orang. Apakah itu karena Lu You atau 9 muridnya, bahkan jika mereka mengabaikan Yu Shenghai dan Yu Xiangrong, tidak ada kekuatan yang berani meremehkan Paviliun langit jahat. Apa yang memberi Fen Xiwen kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, atau menghentikan Paviliun langit jahat untuk ikut campur dalam urusan keluarga kekaisaran jika mereka menginginkannya? Apa maksudnya itu? Fen Xiwen bangkit dan menangkupkan kedua tangannya lagi. Karena kamu mengetahui rahasia identitasku, senior tua, mengapa kamu menempatkanku dalam posisi yang sulit? Leng Luo telah menghilang 300 tahun yang lalu bersama dengan rahmat dan dendam masa lalu. Kamu lebih tua dariku jadi aku harus membahasnya kamu sebagai kakak. Sejujurnya, masuk daftar hitam bukanlah sesuatu yang aku banggakan. Bahkan, itu sudah menjadi noda yang tak bisa dihilangkan dalam hidupku. Dia berbicara dengan penuh semangat dengan rasa percaya diri yang sedemikian rupa sehingga membuat orang merasa ngeri ketika mendengar kata-katanya. Orang yang pernah berada di daftar hitam teratas dan telah melakukan setiap tindakan jahat yang dapat dibayangkan dan tidak terbayangkan di bawah langit ini berkata bahwa dia malu akan masa lalunya dan telah beralih ke jalan kebenaran. Bukankah itu lucu? Fen Xiwen terus berkata, adapun untuk mengancammu, Ksatria Hitam tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Kami hanya menyampaikan pesan istana. Tidak ada yang bisa saya lakukan bahkan jika Anda memilih untuk menolak permintaan ini. Keheningan menyelimuti aula besar itu lagi. Ming Xin mendengus, memecah keheningan lagi, dan berkata, jika kamu tahu permintaanmu akan ditolak, bukankah kamu hanya membuang-buang napas dengan mengatakannya? Duan Musheng berbicara terus terang, Anda meminta Paviliun Langit Jahat untuk tidak ikut campur dalam urusan istana. Menurut logika Anda, jika kami menyetujui permintaan Anda, bahkan jika seseorang dari istana akan membelah saya harus menanggungnya dan menanggungnya. Basis kultivasi suster muda kelima Zhaoyu disegel oleh seseorang dari istana sebelum dia dikirim ke altar suci untuk aliansi pernikahan. Siapa yang akan menjawab untuk itu? Siapa yang akan menjawab untuk penghancuran desa naga ikan? Duan Musheng bertanya. Semua orang terkejut dengan kefasihan Duan Musheng. Bagaimanapun, dia adalah pria yang tidak banyak bicara. Lu You mengelus janggutnya dan berkata, Leng Luo, apakah kamu mendengar itu? Sepertinya dia setuju dengan kata-kata Duan Musheng. Ini memberi murid-murid Lu You ledakan kepercayaan diri. Bagaimanapun, situasi seperti itu tidak mungkin terjadi di masa lalu. Jika mereka berbicara tidak pada gilirannya, mereka akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Fen Xiwen menangkupkan tangannya dan berkata, aku tidak bisa menentang perintah istana. Senior-senior, kamu tidak perlu menurunkan dirimu ke level istana. Tidak, kamu tidak mengerti. Lu You bangkit dan mulai menuruni tangga dengan tangan di punggung. Tindakan sederhana ini menyebabkan Fen Xiwen berdiri juga, jelas waspada. Pada saat ini, 4 bawahan Fen Xiwen juga merasa sedikit khawatir. Ji Tiandao adalah penjahat yang dikenal karena temperamennya yang berapi-api dan perubahan suasana hati yang tidak dapat diprediksi. Tidaklah mengejutkan siapapun jika Ji Tiandao kehilangan kesabaran karena perselisihan. Lu You bertanya lagi, apakah Ksatria Hitam bertanggung jawab atas penghancuran desa naga ikan? Matanya yang penuh pengertian tertuju pada Fen Xiwen. Dia memegang kartu serangan mematikan di tangannya saat dia menunggu dalam diam untuk jawabannya. Pertanyaannya bergema di seberang aula. Ketika Ye Tianxin yang lemah dan bingung mendengar pertanyaan ini, matanya membelalak. Dia memandang tuannya dengan tidak percaya sebelum melihat Fen Xiwen yang berdiri di seberang tuannya. Dia merasakan jantungnya berdebar kencang ketika dia berpikir, apakah benar ada sisi lain dari cerita desa naga ikan? Suasana menjadi tegang dan berat. Fen Xiwen tidak menjawab pertanyaan Lu You secara langsung. Sebaliknya, dia berkata, suku lain tidak akan pernah diizinkan untuk hidup di tanah Gretian. Ada terlalu banyak dari mereka di Measure Heaven River. Saat dia berbicara, dia dengan santai melirik Ye Tianxin. Ini sama baiknya dengan penerimaan langsung. Fen Xiwen cerdas. Dia tahu bahwa berdebat tentang masalah atau menyangkal kebenaran tidak ada artinya dalam situasi ini.
Paviliun Langit Jahat tidak akan memanggilnya ke sini jika mereka tidak memiliki alasan dan bukti yang cukup. Setelah mendengar kata-kata Fen Xiwen, semua orang bertukar pandangan. Apakah Anda merusak catatan di istana dan arsip lokal? Aku melakukannya. Fen Xiwen tidak membantah tuduhan tersebut. Sebaliknya, dia berkata, tidak banyak yang memiliki akses ke arsip istana. Senior-senior, apakah Anda memiliki informan di istana? Lu Yao tiba-tiba berbalik, mengabaikan pertanyaan Fen Xiwen. Jadi, kaulah yang memfitnahku? Ji Tiandao telah melakukan banyak hal buruk. Namun, bahkan perbuatan jahat dari 9 muridnya akan ditempatkan padanya oleh orang-orang di dunia kultivasi. Seiring waktu berlalu, dia menjadi semakin terkenal, dan banyak orang akan memaksakan kejahatan mereka padanya. Lagi pula, dia sudah melakukan begitu banyak perbuatan jahat, apalagi? Ketika kejahatannya, apakah dia melakukannya atau tidak, tumbuh, dia tidak menjelaskan dirinya sendiri. Lagi pula, akan memakan banyak waktu untuk membersihkan namanya. Namun, Lu Yao tidak bisa mentolerir hal seperti ini. Fen Xiwen dengan cepat berkata, para ksatria hitam hanya mengikuti perintah. Kami bukan dalang di balik ini. Selain itu, dari apa yang saya tahu, murid ke-6 Paviliun Langit Jahat adalah pengkhianat. Mengapa Anda mengadu domba diri Anda dengan istana untuk pengkhianat belaka, senior? Setelah mendengar ini, Ye Tianxin memaksa dirinya untuk berdiri. Dengan tubuh fana, dia meraih pedang yang dibawa oleh salah satu kultivator wanita dari The Rivet Moon Palace. Semangat! Bilahnya bersinar dengan dingin saat Ye Tianxin mengarahkan pedang ke arah Fen Xiwen. Bang! Fen Xiwen tidak bergerak. Tangannya tetap di punggungnya. Dia seperti patung yang terbuat dari batu. Pedang itu retak dan hancur saat mendarat di atasnya. Semua orang kaget. Mata Ye Tianxin memerah. Dia berkata dengan nada marah, siapa dalangnya? Siapa itu? Suara mendesing. Fen Xiwen melepaskan gelombang energi yang mendorong Ye Tianxin menjauh. Senior Ji, Ksatria Hitam tidak ingin menjadi musuh dengan Paviliun Langit Jahat. Aku sudah menjawab semua pertanyaanmu. Adapun dalang, maafkan aku karena tidak bisa menjawabmu. Karena aku sudah menyampaikan pesan istana untuk Anda, terserah Anda apa yang akan Anda putuskan, senior tua. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke pintu. Setelah melihat ini, 4 bawahan Fen Xiwen berdiri dan menangkupkan tangan sebelum pergi bersama pemimpin mereka. Fen Xiwen mengambil 2 langkah ke depan sebelum tiba-tiba berhenti. Namun, sebagai junior, aku punya 2 nasihat untukmu, senior-senior. Pertama, yang terbaik adalah tidak melawan istana. Bagaimanapun, 10 tahun akan berlalu hanya dalam sekejap mata. Kedua, meskipun hitam ksatria tidak bisa dibandingkan dengan Evil Sky Pavilion, kami juga bukan pemaksa. Kami akan pergi sekarang. Sejak mereka tiba di Evil Sky Pavilion sampai sekarang, mereka terus-menerus diabaikan dan tidak dihormati. Mereka belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Mereka harus kehilangan harga diri dan martabat mereka di sini. Bahkan Fen Xiwen telah bertindak dengan rendah hati. Namun, setelah mendengarkan kata-kata perpisahan Fen Xiwen, mereka merasa sangat segar. Simpul di hati mereka sepertinya telah lenyap dengan kata-katanya. Mereka menganggap pernyataannya sesuai. Bagaimanapun, memang benar bahwa Ksatria Hitam tidak mudah menyerah. Sebelum 5 pengunjung bisa meninggalkan pavilion, Lu Yao mengelus janggutnya dan berkata dengan suara yang tampak tenang, apakah saya mengizinkan Anda pergi? HM? Fen Xiwen berhenti di jalurnya. Jantungnya berdegup kencang. Saat aku memanggilmu ke sini, aku tidak berniat membiarkanmu pergi. Lu Yao melambaikan tangannya. Duan Musheng dan Ming Xin sangat ingin bertindak. Mereka mengira tuan mereka akan menghindari konflik. Bagaimanapun, Ksatria Hitam dikirim oleh istana. Duan Musheng dan Ming Xin bukanlah individu yang tidak mengetahui luasnya langit seperti Zuo Xinchan. Mereka benar-benar tidak mengharapkan lelaki tua itu begitu pantang menyerah. Suara mendesing. Suara mendesing. Ming Xin dan Duan Musheng langsung menembak. Fen Xiwen berbalik perlahan dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini demi seorang pengkhianat? Lu Yao menjawab dengan sembrono, aku akan menghukum pengkhianat itu pada waktunya. Ini bukan tempat bagimu untuk menyuruhku berkeliling. Katakan padaku dalang di balik insiden itu, dan aku akan membiarkan mayatmu utuh. Fen Xiwen mulai sadar. Dia kembali ke kursinya.
Dia menangkupkan tangannya dan berteriak, 4 Dark Knight. Ya, tuanku, jawab 4 Dark Knight serentak. Karena Evil Sky Pavilion ingin menyaksikan kekuatan Ksatria Hitam, kami akan mengabulkan keinginan mereka. BZZT. 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 4 dengungan berdering di udara sebelum 2 avatar teratai emas 3 daun dan 2 daun teratai emas muncul. Avatar-avatar itu, masing-masing setinggi 30 hingga 40 kaki, menjulang di atas yang lain, diselimuti aura yang mengintimidasi.